Lagi bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id. Thank you teman-teman. Hari ini saya mau sedikit review tentang buku dari guru saya, yaitu Ustadz Andika, ya, yang beliau banyak sharing tentang branding syariah. Judul bukunya Branding Syariah Jalan-Jalan, yang ditulis oleh Andika Dwi Jatmiko. Ya, beliau adalah si kreatif lah di Jogja yang cukup eksis lama. Sudah hampir 23 tahun ya beliau eksis di industri kreatif ini. Ya, iklan-iklan beliau juga banyak yang banyak dapat penghargaan dan lain sebagainya. Dan beliau nulis buku yang bukunya lumayan keren teman-teman. Jadi ini bukunya hardcover, kemudian juga kertasnya juga art paper, ya, kertas semacam kertas kalender semacam itu. Nah, yang menarik di sini memang namanya aja branding syariah jalan-jalan. Ada, kalau ngomongin chapter, ada berapa chapter? Ada 5 chapter ya. Ada 5 chapter. Di bagian pertama itu adalah ngomongin tentang pondasi. Ya, di branding syariah beliau ngomongin tentang bagaimana branding for muslim. Jadi seorang muslim harus punya brand, ya, harus membangun sebuah brand, termasuk ngomongin tentang brand personality, ngomongin tentang bagaimana ternyata kompetitor itu gak ada, adanya itu adalah sebenarnya kompetitor itu adalah teman, ya kan, bagaimana mengubah kompetitor ini menjadi sahabat dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, ini kemudian bagaimana melihat branding ini sebagai salah satu bagian dari syariah, ya, secara keseluruhan. Nah, ini kita dibahas di bagian pondasi. Kemudian di bagian 2 itu jalan-jalan pertama ke Jogja. Jadi di Jogja beliau memang banyak melakukan risetnya, melakukan perjalanannya di Jogja. Jadi ini emang banyak, nanti buku ini banyak cerita sih tentang perjalanan beliau. Ada foto-fotonya bagus juga, visualnya keren. Nah, dimulai dari bagian pertama adalah excellent service, sama kayak vlog saya sebelumnya, bahwa branding dan service ini tidak bisa dipisahkan, ya. Service excellent ini harus benar-benar teman-teman bikin, ya. Bahkan kita harus punya, tim kita itu harus punya namanya mindset service culture, bagaimana melayani customer dengan baik. Kemudian bagian 2 ini masih bagian 2 ngomongin tentang Thoriqul Iman. Wah, ini ngomongin tentang bagaimana perjalanan untuk, ya, thoriqoh, jalan untuk menuju iman. Jadi dengan mengamati alam semesta, manusia, kehidupan, ya, sebenarnya harusnya bisa memperkuat iman kita, bahwa
semua ini pasti ada yang menciptakan, dan semua ini pasti ada tujuan penciptaannya. Dan apa sih tujuan kita ada di bumi ini? Ya itu keren banget di sini. Kemudian ngomongin tentang business improvement, bagaimana mengimprove satu bisnis ya agar bisa lebih keren lagi, kaizen, bisa naik kelas. Ya, di sini juga ada tentang bagaimana dahsyatnya sharing, kreatif sharing. Kemudian cerita tentang bagaimana beliau membranding tentang Islamic University, karena Syafaat itu salah satu ya agensi yang membantu para kampus-kampus untuk kampus-kampus Islam terutama untuk membangun brandnya, ya kan. Oke, kemudian ngomongin tentang lokal dan lain sebagainya. Nah, di bagian 3 kita masuk ke luar Jogja. Di sini ada ngomongin digital collaboration. Intinya sih sebenarnya di buku branding syariah jalan-jalan ini, teman-teman, isinya banyak insight yang teman-teman bisa temukan. Ya, belajar paling dahsyat itu adalah belajar kepada pengalamannya orang lain, apalagi beliau ini sudah 23 tahun di dunia branding. Insya Allah banyak insight yang teman-teman bisa dapatkan. Cuma memang buku ini buku ringan ya, bukan buku branding itu apa dan sebagainya, bukan. Ini lebih banyak ke apa ya, membuat narasi untuk kita melihat insight-insight dari mengamati alam semesta dan sekitarnya ini. Jadi ketika kita jalan-jalan sebenarnya harusnya banyak inspirasi. Di sini ada perjalanan di Jogja, luar Jogja, kemudian luar pulau Jogja, luar pulau Jawa, sampai ke luar negeri. Nah, keren banget ternyata ketika beliau ini jalan-jalan, ya beliau ini traveling, ya. Nah itu ternyata banyak banget dapat insight dari traveling. Jadi travelingnya benar-benar traveling yang bermanfaat, yang berfaedah, karena sambil mengamati brand-brand atau proses branding yang ada di sekitar sana. Jadi buku ini cocok banget buat teman-teman untuk jadi referensi. Silahkan teman-teman miliki ya. Yang ditulis oleh Pak Andika, diterbitkan oleh Irtikas ya. Coba aja dicari di Google mungkin ya, atau di YouTube tentang buku branding syariah jalan-jalan gitu teman-teman. Nah, ngomongin branding ya, kita nggak bisa lepas dari yang tadi, tujuan akhir dari sebuah proses branding itu sebenarnya membangun basic loyalty customer, sama seperti marketing tadi. Karena dengan adanya kita punya banyak pelanggan loyal, punya teman-teman deket, punya sahabat, ya kan, kita akan lebih mudah nanti akhirnya membangun basis apa ya, produk kita, bro. Dan memang brand ini beda sama produk. Kalau produk diciptakan di pabrik, kalau brand ini bukan diciptakan di pabrik, tapi diciptakan di benak customer. Jadi memang perlu media komunikasi untuk menyampaikan brand kita, untuk mendelivery brand kita ke banyak orang. Nah, salah satu jurusnya bisa pakai media digital branding. Media sosial sekarang udah memungkinkan kita untuk membangun sebuah brand. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman influencer-influencer yang memang brandnya udah kuat ya. Nah, kolaborasi ini penting. Di sini juga dibahas di era industri sekarang, revolusi industri 4.0, itu kita sebenarnya sudah bukan lagi eranya kompetisi ya, tapi eranya kolaborasi. Kompetisi tetap, tapi tetap kita harus membangun namanya kolaborasi. Dan ingat, kompetitor is new friend sebenarnya. Itu yang dibangun di sini, karena rezeki itu udah sebenarnya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ini bisa berkolaborasi untuk misal membangun kolam bareng, ya kan? Antar brand itu saling berkolaborasi. Kalau kita lihat brand-brand sepatu ya, ketika dikolaborasikan, misal Air Jordan kolaborasi dengan Michael Jordan, kemudian Air Jordan kolaborasi dengan seniman ya internasional. Wah, itu kan value-nya langsung naik sekali teman-teman, dan bisa saling saling tuker database customer. Nah, ini yang teman-teman perlu lakukan sekarang, eranya kolaborasi. Nah, creative giving, creative sharing, creative kolaborasi. Nah, ini teman-teman harus mulai kuatkan di situ.
Karena apa ya, tadi tujuan akhir dari sebuah brand itu sebenarnya membangun loyalty customer. Brand termahal di dunia itu kan Apple, Amazon, kemudian Elon Musk, ya kan, dengan Teslanya. Kenapa mereka itu disebut mahal, brandnya itu mahal? Salah satu kuncinya itu yang paling dahsyat adalah diukur dari seberapa basic loyalty customer mereka. Rata-rata orang yang beli Apple, beli Tesla, mereka memang rata-rata pelanggan yang loyal. Bahkan kalau Amazon itu memang fokus banget kepada loyalty customer, ya, dengan konsep yang lagi booming sekarang, flywheel marketing, itu juga fokusnya kan di situ, bagaimana customer relation management, fokus banget kepada menjadikan customer is marketer, customer best storyteller. Jadi sebenarnya marketing terbaik di dunia yang terpercaya itu adalah pelanggan kita sendiri, yaitu pelanggan yang loyal, ya, yang menjadi sahabat kita. Nah, itu tugas kita, menjadikan pelanggan-pelanggan ini bukan sekedar pembeli transaksional, tapi menjadi seorang sahabat, bahkan menjadi teman dekat lah begitu. Sahabat kan beda tuh, teman kenal sama teman itu beda, ya. Kadang kalau kenal belum tentu teman, ya. Kalau teman sama teman dekat itu udah beda. Teman dekat sama ya sahabat itu udah beda. Nah, tugas kita sebagai seorang marketers itu bagaimana mengubah mereka ini yang tadinya belum kenal kita, yang menjadi kenal, bahkan menjadi teman dekat, bahkan menjadi sahabat. Nah, itu ada trik-triknya, ada cara-caranya, ya. Nah, itu sesederhana itu kita sebagai seorang marketers, ya, membangun basic satu loyalty customer. Baik, itu saja teman-teman sharing pada hari ini tentang review buku branding syariah jalan-jalan. Silahkan dicari bukunya, ya. Saya ngereferensikan buku ini karena ini buku guru saya. Saya juga banyak belajar dari beliau, ya, di kreatif industri agensi, ya, tentang bagaimana bagaimana branding syariah itu. Kenapa? Karena branding ini sebenarnya perjalanan, bukan hanya perjalanan untuk ya mencari cuan doang, tapi sebenarnya branding ini, proses ini bisa dijadikan proses untuk teman-teman bisa mencari pahala. Nah, itu kerennya. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.